Apa yang dimaksud hakikat bangsa dan negara? Hakikat bangsa dan negara adalah manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk individu. Individu artinya perseorangan atau pribadi yang terpisah dari orang lain. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia akan memiliki nilai atau arti apabila manusia itu hidup di tengah-tengah dan berinteraksi dengan makhluk lain dalam masyarakat. Unsur-unsur negara, adanya rakyat dan daerah atau wilayah pemerintahan yang berdaulat dan pengakuan dari negara lain. Terjadinya negara. Menurut riwayat pertumbuhannya, negara mempunyai dua bagian atau fase sebagai berikut. 1. Pertumbuhan primer. Pertumbuhan primer adalah pertumbuhan manusia dari sebuah keluarga lalu berevolusi menjadi sampai sekarang atau seperti sekarang. 2. Pertumbuhan sekunder. Ialah pertumbuhan yang terjadi karena adanya negara sebelum telah ada. Negara itu sebelumnya telah ada, namun karena adanya revolusi, intervensi, dan penaklukan, muncullah negara yang menggantikan negara tersebut. Sedangkan menurut sejarahnya, negara terjadi atau ada karena adanya penaklukan, seperti penaklukan, pemisahan, dan demokrasi, seperti Indonesia layaknya. Lalu tujuan negara. Tujuan negara secara umum yakni menciptakan kesejahteraan, ketertiban, dan ketentraman semua rakyatnya yang menjadi bagiannya. Tugas umum atau pokok negara yaitu menjaga ketertiban untuk mencapai tujuan bersama, mencegah berbagai bentrokan dan perselisihan dalam masyarakat, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, mengusahakan pertahanan untuk menangkal kemungkinan serangan dari luar, menegakkan keadilan yang dilaksanakan melalui badan peradilan. Sifat hakikat negara. Negara mempunyai sifat hakikat khusus yang tidak dimiliki oleh organisasi lain karena merupakan perwujudan dari kedaulatan yang dimiliki. Sifat hakikat negara mencakup hal-hal berikut. 1. Yaitu memaksa. 2. Memonopoli. 3. Menyakup semua, yaitu semua peraturan UUD berlaku semua orang tanpa kecuali agar seluruh kegiatan warga negara tidak menyimpang dari kebijakan yang telah ditetapkan. Negara Kesatuan Republik Indonesia. NKRI adalah negara yang disusun tunggal, maksudnya tidak ada negara dalam negara. Apa sih ciri-ciri negara kesatuan itu? Salah satu cirinya itu kekuasaan tertinggi pada Dewan Perwakilan Rakyat Pusat, dan tidak ada badan lain di dalam negara itu yang berdaulat kecuali pemerintahan pusat. Terbentuknya NKRI ditinjau dari kesejahteraan Indonesia adalah bangsa yang sama, yakni dari orang Yunan dan orang Tionghoa. Ditinjau dari nasib rakyat, Indonesia sama-sama merasakan penderitaan karena penindasan, pemerasan, dan penjajahan bangsa lain. Hasil perjuangan yang sangat menonjol pada masa pergerakan nasional adalah diselenggarakannya Kongres Pemuda II pada 28 Oktober 1928 dengan keputusan sebagai berikut. 1. Ikrar Sumpah Pemuda. 2. Lagu Kebangsaan Indonesia Raya. 3. Bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan. Kongres Pemuda II ini merupakan momentum resmi terbentuknya bangsa Indonesia yang merupakan kekuatan bangsa, namun tidak menghilangkan ciri khas dari unsur terbentuknya suku-suku bangsa Indonesia. Suku bangsa Indonesia merupakan kesatuan yang terdiri atas berbagai macam suku dengan beraneka ragam adat budaya, keyakinan, bahasa daerah, dan sebagainya. Secara garis besar, semua suku bangsa Indonesia menginginkan menjadi bangsa yang bebas, merdeka, dan mandiri, serta kesejahteraan lahir batin. Fungsi NKRI yang pertama adalah negara persatuan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Yang kedua, negara bertujuan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dalam rangka mewujudkan negara merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Yang ketiga adalah berkedaulatan rakyat yang
berdasarkan atas kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan mufakat. Dan yang keempat adalah negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.